1 Yohanes pasal yang ketiga 18. Saudara-saudara sekalian, beberapa minggu yang lalu kita membicarakan tentang filsafat kasih yang ditemukan oleh pikiran manusia di dalam sistem kebudayaan, agama dan filsafat, baik kuno maupun modern, baik barat maupun timur, dibanding dengan kasih yang ditemukan oleh Yohanes menghadapi Yesus Kristus yang tersalib. Saudara-saudara, baik di dalam Plato, di dalam Aristotle, di dalam Konghucu, di dalam Mencius, di dalam Mozi, dan juga di dalam Zhuangzi, semua pembicaraan tentang cinta kasih adalah semacam spekulasi dan imajinasi yang berhasil daripada manusia yang dicipta oleh Tuhan, tetapi sudah jatuh di dalam dosa. Tidak ada manusia yang bisa hidup tanpa kasih. Waktu kita bayi baru dilahirkan, jikalau bukan cinta kasih dari ibu bapa, maka kita pasti segera meninggalkan dunia. Binatang-binatang yang lahir di dalam berapa jam langsung bisa berdiri, langsung bisa berlari-lari. Hanya manusia yang perlu kira-kira 1 tahun digendong baru bisa berangkat, baru bisa jalan. Manusia memerlukan kasih, dan dari waktu kita kecil, waktu kita bayi, kita menerima kasih dari orang lain. Sampai kita menjadi dewasa, kita mulai memutarkan arah itu. Kita mengasihi orang lain. Dikasihi, menuju kepada mengasihi, sehingga masyarakat, sehingga hidup manusia boleh berlangsung berlestari karena adanya kasih di dalam umat manusia itu. Tetapi manusia di tengah-tengah dikasihi, di tengah-tengah mengasihi, kita sering memikirkan sebenarnya kasih itu apa adanya. Khususnya pada waktu kita berada di dalam masa puber, kita mulai merasakan perlu seorang yang lawan seks, seorang yang mendampingi kita, sehingga kita tidak rasa hidup tersendiri dan hidup tidak berarti. Nah, memang alam telah menyediakan sesuatu dalil seperti ini, sehingga kasih tidak akan menjadi sempurna hanya karena menerima. Kasih akan menjadi sempurna kalau kasih itu sudah menyalurkan sesuatu, ekspresi daripada cinta sedalam hati kita kepada orang lain. Saudara-saudara, tetapi setelah manusia jatuh di dosa, konsep kasih, motivasi kasih, cara kasih, dan ini semuanya sudah dinodai oleh dosa. Sehingga kasih tidak terlepas daripada egosentris. Kasih tidak terlepas daripada menginginkan sesuatu. Kasih tidak terlepas daripada kita mendapatkan sesuatu dari objek yang kita kasihi. Pada waktu seorang pria mengasihi seorang wanita, apakah dia mengasihi dengan tanpa syarat? Tidak. Dia mengasihi supaya memperoleh wanita itu menjadi pendamping dia seumur hidup. Sehingga di dalam mengasihi, dia memberi. Di dalam memberi, dia mempunyai keinginan mendapat kembali. Dengan demikian, maka kasih yang sempurna, yang tidak egosentris itu sudah tidak ada di dunia ini. Kecuali pada waktu Yesus Kristus datang ke dalam dunia, dia tidak mendapat apapun dari kita, tapi dia menyerahkan seluruh hidup sampai mati di atas kayu salib. Itu sebab tanpa mengenal Kristus dan salib di atas Golgota, tidak ada seorang mengenal kasih dengan sesungguhnya. Yohanes naik ke atas Golgota, Yohanes berada di bawah kaki Kristus, di bawah salib, dan Yohanes dengan tenang merenungkan cinta kasih, dan akhirnya pencerahan dan contoh teladan yang mengkorbankan diri di hadapan dia ini, yang merubah konsep dan memberikan semacam pikiran revolusioner di dalam sejarah filsafat kasih. Itu sebab ayat 16 dikatakan, kita baru tahu apa itu kasih, karena Kristus menyerahkan nyawanya bagi kita. Tetapi kasih kalau sudah menjadi satu pengertian, bukan menjadi sesuatu pengalaman subjektif, maka kasih itu tetap berada di luar hidup kita sampai kita melaksanakannya. Itu sebab kasih bukan memperoleh sesuatu, kasih bukan menginginkan sesuatu, kasih bukan merindukan sesuatu. Kasih adalah menyangkal diri, menyerahkan diri demi menggenapi dan menyempurnakan orang lain. Nah, ini yang kita belajar dari Alkitab. Maka setelah ayat 16, ayat 17 pelaksanaan dikatakan, mari kita mengasihi saudara kita.
mengasihi saudara kita. Mari kita mau memberikan nyawa kepada mereka. Ini tidak gampang. Tetapi mulai daripada kasih bukan hanya di dalam mulut dan di dalam perkataan, melainkan kasih adalah di dalam kelakuan dan di dalam kebenaran. Atau di dalam terjemahan lain, lakukan dan berdasarkan kejujuran. Saudara-saudara, istilah kebenaran dan kejujuran sering mempunyai arti yang sama di dalam bahasa Greek. Sehingga di sini dikatakan kasih bukan hanya berada di dalam perkataan, berada di dalam mulut, tapi kasih harus berada di dalam kelakuan dan di dalam kejujuran. Saudara-saudara, ada orang yang mengeluh di tengah-tengah kita mengatakan, termasuk beberapa hamba Tuhan yang dianggap kurang jujur. Nah, saya tidak tahu apa artinya itu, tetapi sesuatu yang karena kesulitan tidak mau ngomong dengan sesungguhnya, akhirnya simpan di dalam hati. Nah, kejujuran itu mempunyai tahap-tahap berbeda. Ada kejujuran yang tidak ada kasih, ada kasih yang tidak ada kejujuran, ada kejujuran yang masih ada ketakutan, sehingga tidak bisa open dan tidak bisa transparan dengan sesungguhnya. Saudara-saudara, kita sering dengar kalimat pada waktu orang marah, sudah marah sekali, dia bilang, oke, sekarang jujur aja. Heran ya. Kalau sudah marah sampai tidak bisa tahan, oke, sekarang saya jujur aja. Berarti dia biasanya nggak jujur dong. Tapi katakan dia menipu juga tidak. Dia tidak menipu, dia tidak menyelewengkan sesuatu, dia betul-betul hatinya tidak ada niat untuk menipu orang lain. Tetapi tidak bisa belak-belakan, tidak bisa ngomong dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Karena kurang berani jujur mengatakan sesuatu. Nah, kenapa kurang berani mengatakan sesuatu? Karena segan, karena tidak enak, karena menyimpan sesuatu supaya jangan merusak hubungan. Nah, saudara-saudara, hubungan antara manusia yang sejati itu ada hubungan yang harus di dalam kejujuran, di dalam cinta kasih yang mengandung keberanian. Nah, ini tidak gampang. Kadang-kadang kita mau katakan sesuatu kepada seseorang, tetapi kita takut. Takut apa? Takut dia marah. Kedua, takut kita salah. Takut setelah bicara besok hubungannya tidak bisa kembali lagi. Ini ketakutan-ketakutan semacam demikian sering terjadi. Sehingga ini menghalangi transparan di tengah-tengah hubungan satu dengan lain. Menghalangi bagaimana menasihatkan sampai bisa maju terus. Menghalangi saling membentuk di dalam kasih Kristus sehingga tubuh Kristus bertumbuh terus. Penghalangan-penghalangan ini menjadi sesuatu yang merugikan apa yang disebut persekutuan. Gereja Tuhan, gereja sebagai tubuh Kristus, church as the body of Jesus Christ, should have the body life. Hidup seperti tubuh berarti organ dan organ saling menunjang satu dengan lain. Anggota dan anggota mempunyai relasi yang baik, pendeta dan majelis, diaken dan anggota dan pendeta, semua orang di dalam satu gereja yang kudus dan amin ini mempunyai pengertian untuk transparan saling berbicara dengan sesungguhnya. Tetapi memang tidak gampang. Tidak gampang antara satu orang dengan orang lain. Di dalam filsafat daripada Leibniz, seorang Jerman, Leibniz, dia menemukan semacam filsafat namanya monadology. Yang disebut monadology itu, dia mengatakan monad semua itu tersendiri. Sehingga satu monad tidak bisa hubung dengan monad yang lain. Dia tersendiri dalam satu dunia terkurung. Sehingga kalau monad ini mau berhubung dengan monad yang lain, dia harus menuju kepada monad yang paling menjadi induk. Hanya kembali kepada induk, dari induk situ refleksi kepada monad yang lain, baru mungkin ada satu pertemuan. Di dalam ancient Greek ada seorang bernama Gorgias. Dalam Gorgias itu filsafatnya ada 3 teori. Prinsip pertama, there's nothing exists. Kedua, between existence there's no relationship. Ketiga, kalau ada communication itu pasti tidak jadi. Berarti satu sama yang lain sulit mengerti. Saudara, kalau sudah nikah, sudah lama, masih mempunyai rasa kok sulit mengerti satu dengan lainnya. Karena setiap manusia itu satu pribadi.
Setiap manusia itu satu hidup yang terkurung dalam diri sendiri. Sehingga kita memikirkan seluruhnya sesuatu perkara secara menyeluruh. Tapi waktu kita ekspresikan, kalimat-kalimat itu terlalu terbatas untuk mengutarakan apa yang kita mau katakan. Sehingga yang dengar sama yang membicarakan selalu ada gap. Yang dibicarakan satu hal, yang didengar satu hal. Yang didengar di telinga satu hal, yang dibawa ke pikiran hal yang lain. Yang dipikirkan itu satu hal, yang dimengerti dalam hati lain lagi. Yang dimengerti lain, ngomong lagi, semua salah. Jadi itu monad sulit bertemu dengan monad yang lain. Tapi kalau monad itu berhubung dengan yang utama, yaitu induk monad, maka monad induk itu akan menggabungkan ke monad yang lain dengan mungkin adanya sesuatu komunikasi. Nah, teori ini hanya ada pada satu orang, yaitu Leibniz. Tetapi, saudara-saudara, akhirnya teori ini dimengerti di dalam shortwave radio. Saudara-saudara, kenapa ada orang berbicara di 15 km yang lalu? Saya buka radio, saya bisa dengar setiap kalimat. Karena apa? Karena itu dia punya gelombang itu naik ke atas, dari atas kembali ke sini. Jadi dari situ ke sini perlu kabel. Tapi kalau dari atas ke sini tidak perlu kabel. Itu namanya semacam suara yang melalui atas refleksi ke bawah. Saudara-saudara, sistem radio ditemukan sehingga tidak ada kabel yang perlu. Coba bayangkan kalau itu siaran radio di satu tempat, setiap rumah mesti ada kabel dari rumah itu. Jakarta akan ruwet dah karu-karuan. Betul nggak? Sudah ruwet mobil, ruwet kabel lagi, bagaimana? Tetapi ini tidak perlu. Dia bisa dengan itu shortwave itu bisa sampai terus sampai di Amerika. Sudah bisa dengar radio dari Rusia. Sudah bisa dengar radio dari Perancis. Sudah bisa mendengar radio dari Voice of America. Sudah bisa mendengarkan Voice of Japan. Karena apa? Karena sistem itu. Nah, demikianlah persekutuan antara manusia dan manusia. Saya mau mengerti seluruhnya Anda, sulit. Yang saya ngerti cuma mukamu. Ya, kalau mukamu ketawa saya kira-kira senang. Kalau ketawa udah berhenti kira-kira gila, begitu ya. Nah itu kita mengerti orang dari mana? Dari tamtang. Maka orang Tionghoa mengatakan Zhiren zhimian bu zhixin, hua hu hua pi nan hua gu. Ayo semua 1, 2, 3. Kenal orang, kenal muka, sulit kenal hatinya. Gambar macan, gambar kulit, sulit gambar tulangnya. Benar kan? Kalau sudah gambar sampai hebat sekali, coba kelihatan tampang macan itu keluar. Tetapi tulangnya coba, nggak bisa kan? Karena engkau melihat macan gerak-gerik seperti Adam Lai. Pernah 7 tahun atau 13 tahun tinggal di pinggir kandang daripada kuda. Di situ dia memperhatikan seluruhnya gerak-gerik dari berkuda. Kalau lagi loncat bagaimana? Kalau lagi berhenti bagaimana? Kalau lagi makan rumput bagaimana? Pada waktu dia kaki ke depan dua juga di belakang. Kadang-kadang mendadak yang kanan menggerak ke bawah. Waktu kanan ke bawah, pasti yang kiri yang ke depan, bukan kanan yang ke depan. Kalau dua begini, pasti itu galoping, sedang cepat sekali. Dan memperhatikan itu namanya satu pelajaran. Dia belajar pelajaran Aristoteles namanya on the move of the animal, yaitu gerak-gerik binatang menjadi satu pelajaran dinamika gerakan daripada loncatan-loncat dari binatang-binatang yang berbeda. Cita bagaimana, singa bagaimana, kijang bagaimana, kuda bagaimana, ayam bagaimana. Itu gerak-gerik sama semangat itu seluruh dipelajari di dalam seni. Nah saudara-saudara sekalian, ada lain mengamati pelan-pelan, dia mengetahui kuda bagaimana harus digambar. Tetapi mengamati cuma amati luar. Engkau tidak mungkin mengamati gerak daripada tubuhnya, kecuali seperti Michelangelo, seperti Da Vinci, seperti Raffaello. Mereka kadang-kadang itu membedah, khususnya Da Vinci, membedah mayat 30 orang. Dari situ dia melihat urat-urat bagaimana putar. Kalau lagi marah, lagi angkat berat, urat mana yang menjadi besar, dia putar. Kadang-kadang dia sambil bikin catatan, sambil membedah. Itu mayat tidak ada obat untuk bikin anti busuk. Jadi sebelum dia bedah selesai, sudah baunya luar biasa. Dia tidak tahan dikuburkan. Saudara-saudara, dari situ dia mau mengetahui bagaimana bergambar. Nah orang Tionghoa mengatakan, tahu orang, tahu mukanya, tidak tahu hatinya. Orangnya gampang, paling tidak gampang. Saudara-saudara, hati-hati dengan orang kerja apapun, tidak kasih tahu syarat, tidak kau jujur. Gampang, nanti ada. Nanti paling mahal orang itu. Saudara-saudara, hati-hati dengan orang yang kelihatan bagus.
Tahu muka dan tahu hati. Itu karena kita tidak mengetahui pikiran manusia dari dalam-dalamnya. Itulah sebab komunikasi satu dengan lain itu tidak gampang. Georgias mengatakan nothing exists. If something exists, there's no communication. If there is communication, there's no possibility of understanding one another thoroughly. Tak mungkin. Itu sebab kecuali kita kembali kepada Tuhan. Saudara mencintai Tuhan, dari Tuhan situ menggerakkan orang lain. Saudara mendoakan bagi dia, Tuhan menggerakkan dia. Sehingga antara relasi manusia dan manusia hanya di dalam iman dan cinta kasih di dalam Kristus, baru kita mungkin betul-betul bersekutu satu dengan lain. Bersekutu tidak gampang. Kenapa banyak suami istri bercerai? Karena akhirnya ternyata tidak bisa bersekutu. Waktu lagi cinta-cinta ngomong apa saja cocok. Karena yang dipentingkan bukan ngomongannya, yang belagel. Waktu ngomong-ngomong yang dipentingkan cuma mukanya yang dilihat terus. Ya cocok. Lalu kalau sudah lama-lama masuk ke dalam isu yang dibicarakan, ternyata beda pendapat. Ternyata tak gampang berubah. Baru mengetahui tidak ada komunikasi yang 100% mungkin. Tapi saudara-saudara, justru ini sebabnya Kristus harus turun ke dalam dunia. Kita menuju kabar muamat asal lalu kembali tidak gampang. Kristus yang datang ke dunia membawa kita kembali kepada Tuhan. Itu yang mungkin. Sehingga kekristenan mengandung segala kemungkinan yang tidak pernah ada di dalam semua agama. Tetapi apakah orang Kristen sendiri sudah mengerti dan sudah menjalankan itu? Ini yang dikatakan. Kasih bukan hanya di mulut. Kasih bukan hanya di dalam perkataan. Kasih adalah di dalam tindakan dan di dalam kejujuran. Saudara-saudara, belajar jujur, belajar mengatakan belak-belakan, itu cara terbaik untuk tidak membuang waktu. In between 2 points, the shortest line is the direct line. Di dalam titik dan titik, engkau mau menghemat, cara yang paling hemat langsung garis lurus, itu paling hemat. Tapi kalau putar, itu pasti garisnya panjang. Tak mungkin lebih pendek daripada yang direct line, garis lurus. Manusia sama manusia demikian. Kalau saya hanya ada 10 menit bicara sama satu orang, saya pikir pertama, bicara apa? Kedua, apa yang caranya bicara? Ketiga, mau mencapai apa yang saya ingin capai. Jadi kalau sudah bicara, sudah tetapkan, ngomong sama dia. Di dalam 10 menit itu, yang penting-penting jangan lolos. Semua jujur, sehingga dia mengerti apa yang saya katakan. Sesuai terima atau tidak berdoa lagi. Saudara-saudara, direct line. Manusia sama manusia kalau putar, waktu susah, capek. Engkau kalau ngomong sama satu orang, ngomong langsung, oh gitu, tahu. Ada kalanya engkau ngomong satu orang sudah 3 jam belum tahu dia mau apa. Datang ke rumah sudah ngomong 3 jam akhirnya. Wah, dari engkong sampai cucu, sampai cicit, sampai hari depan, sampai kiamat selesai. Maunya terakhir mau pinjam uang. Kalau mau pinjam uang, kenapa nak ngomong dari permulaan? Mesti 3 jam putar. Karena sukar bukan mulut. Kenapa? Karena tidak belajar bagaimana menjadi orang yang jujur. Tetapi jujur tidak ada cinta kasih, itu menakutkan. Cinta kasih tidak ada jujur, itu menutup-nutupi banyak dosa. Bagaimana menggabungkan kasih dan jujur? Di dalam kasih kita berkata-kata secara jujur. Di dalam kejujuran kita memberikan cinta kasih kepada orang lain. Di dalam kebenaran sebagai dasar kasih itu tidak kotor. Kalau tidak berdasar kebenaran, kasih bisa menjadi nafsu. Nah, saudara-saudara, semua ini ajaran Alkitab yang harus kita integrasikan. Kasih, kebenaran, kejujuran, kesungguhan, dan memperhatikan yang lain dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya di dalam mulut, bukan hanya di dalam bibir, bukan hanya di dalam perkataan, tetapi di dalam kejujuran, di dalam kelakuan. Nah, kalau kita melakukan hal ini, maka di sini dikatakan dengan satu kalimat yang indah demikian. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Nah, saudara-saudara, kita berasal dari kebenaran. Berarti kita mempunyai suatu fondasi, mempunyai suatu dasar kejujuran dan kebenaran. Saudara-saudara sekalian, kalau engkau bukan berasal dari motivasi sungguh-sungguh mengasihi, jangan kerjakan segala sesuatu. Kerjakan segala sesuatu hanya menempel mukamu, kelihatan engkau yang bagus. Tidak ada gunanya. Saudara datang ke gereja bukan store muka. Saudara bergaul dengan orang lain bukan tempel muka. Saudara kerjakan segala sesuatu berdasar hatimu yang sungguh-sungguh mengasihi dia.
Saudara-saudara, kenapakah anak-anak kita selalu bohong sama kita? Tahu sebabnya? Karena kita yang membuat mereka bohong. Kenapakah mendidik anak akhirnya kok terus menjadi bohong-bohong terus? Karena kita tidak berani sungguh-sungguh hadapi mereka. Dan kita kadang-kadang terlalu keras, sampai kerasnya bocengli, kerasnya tidak berperi kemanusiaan, sehingga dia ketakutan dipukul atau disalah mengerti terlalu mendalam. Cara terbaik yaitu menipu kamu. Banyak anak kecil itu belajar menipu bukan karena ada orang yang mengajar dia bagaimana menipu, karena papa mama memperlakukan mereka tidak beres. Saudara-saudara, seorang anak yang ketakutan sekali sama papa, ketakutan sama mama, dia akan belajar sendiri bagaimana memakai bohong untuk menghindarkan kemarahan yang mungkin timpa kepada dia, yang tidak bisa dia terima. Nah, ini sebabnya. Jadi, kalau kamu kerasnya adalah tidak sesuai dengan peri kemanusiaan, engkau kerasnya ada lebih-lebih daripada seharusnya dia tanggung, engkau telah secara tidak sadar menghancurkan anakmu supaya mereka belajar bagaimana menipu engkau. Saudara mungkin tidak perhatikan, saya kalau jalan tangan kanan bengkok sedikit, ada orang bilang itu bikin saya gagah. Saya kira tidak kayak gagah, bisa kayak modelnya seperti King Kong. Kenapa? Karena waktu saya jatuh daripada tempat basket, ini semuanya keselio, tidak mau kasih tahu sama orang. Takut mama marah, takut orang marah. Karena takut akhirnya mengkelabui. Sampai hari ketiga, terlalu sakit baru kasih tahu, diobati sudah terlambat. Jadi banyak anak-anak kecil itu mereka bukan mau bohong, tapi mereka takut. Karena mereka takut, mereka tidak berani jujur. Karena mereka tidak berani jujur, akhirnya mereka tanggung kesakitan sendiri. Sudah tanggung kesakitan sendiri, tidak bisa diobati lagi. Nah, ini semua daripada dia salah mengerti cara kita menghadapi anak. Waktu kita memberikan kesan anak ini, papa mama tidak mau mengampuni saya. Kalau saya salah, saya pasti akan diapain. Itu semacam tekanan yang membuat anak-anak kita itu jiwanya tidak sehat.